Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Halo HCC Families yang diberkati Tuhan, yang ada di Palu maupun yang ada di Luwuk, ataupun Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan Worship From Home edisi Saat Teduh. Saya akan menyampaikan apa yang Tuhan bicarakan kepada saya pada 3 minggu yang lalu. Tuhan mengingatkan saya pada Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada orang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia tak mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini sungguh sangat menarik perhatian saya untuk terus belajar apa yang Tuhan sampaikan sama saya. Ayat yang ke-6 berkata, di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Tangan berbicara tentang kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk membantu satu sama lain. Tanpa tangan, kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan dengan menggunakan tangan. Tangan kita adalah tangan berkatnya Tuhan. Tangan kita memiliki kuasa dari Tuhan. Dan bagaimana kita ketika kita memiliki tangan yang lumpuh atau mati tangannya? Bagaimana ketika kuasa Tuhan mati yang ada sama kita? Bagaimana ketika iman kita mati, iman kita lumpuh? Kita nggak punya power sama sekali. Bagaimana kita bisa membangkitkan iman kita? Kita bisa membantu iman kita untuk terus bangkit bersama Tuhan. Dan ayat yang ke-8, dalam terjemahan lain, Yesus berkata kepada orang itu, bangkitlah dan melangkah ke depan. Yesus berkata kepada orang itu, bangkitlah dan melangkah ke depan. Yesus mengajak kita semua untuk bangkit bersama-sama Dia. Bangkitkan iman kita, bangkitkan jam doa kita, bangkitkan mezbah doa kita. Karena Tuhan mau iman kita tetap teguh di dalam Tuhan dan tak tergoyahkan. Dan melangkah ke depan bersama dengan Dia yang empunya kehidupan melalui firman Tuhan. Saya bersyukur untuk para dokter dan tim medis yang ada di HCC Families, untuk Dr. Daniel, Dr. Neni, Dr. Meli, dan Dr. Wulan, dan para tim medis yang ada. Saya bersyukur mereka tetap berdiri dan melangkah ke depan bersama Tuhan, karena saya yakin ketika mereka tetap melayani pasien, mereka tetap melayani orang yang membutuhkan pelayanan dari mereka. Dan firman Tuhan berkata, tetapi orang yang tetap pada kesudahannya itu yang beroleh selamatnya dari Tuhan. Nah, hal yang menarik di ayat 9 adalah ketika Tuhan berkata,
manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Nah, Tuhan mempertanyakan tentang menyelamatkan nyawa orang kah? Atau malah membinasakannya? Di saat ini yang menjadi pertanyaan Tuhan adalah, kita mau menyelamatkan orang melalui kabar baik firman Tuhan, atau malah membinasakan orang melalui berita yang ada? Kita tahu banyak berita mengenai virus COVID-19 ini. Saya yakin ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita bangkit dan melangkah bersama Tuhan, saya yakin kita tetap teguh dan kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, hal yang menarik buat saya, ayat ke-10, Yesus memandang keliling kepada mereka semua. Yesus memandang sekeliling mereka semua, orang banyak. Karena di saat itu begitu banyak orang, lalu Yesus berkata pada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Nah, Yesus mau memastikan bahwa mereka semua menyaksikan apa yang Yesus buat bagi orang itu. Nah, ketika Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu, ketika kita mengulurkan tangan, tanda kita memberikan semuanya buat Yesus. Kita memberikan kehidupan kita, kita memberikan kekhawatiran kita memberikan kecemasan kita. Mengulurkan tangan itu adalah tanda kita berserah sama Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus mau memastikan orang di sekeliling saudara melihat ketika Dia menyembuhkan iman kita, pikiran kita dari khawatir dan kecemasan yang ada pada saat ini. Saya yakin percaya bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau bangkit bersama Tuhan, kita mau melangkah ke depan bersama Tuhan, dan ketika kita mengulurkan tangan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti bekerja dengan luar biasa buat kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bagi bangsa kita, buat kota kita tercinta, dan tentunya buat keluarga kita yang ada. Kirararaha bayaka ralanaha mayasyandara lalabaka. Kiredehe ralanaha masyandara lahabayaka yaranaha mayasyandara lalabaka. Kiredehe ralanaha bayasyandara lalabaka yaranasyandara lalabaka. Aku percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Situasi apapun, kami tidak akan goyah, karena kami akan bangkit bersama Tuhan. Kami akan melangkah ke depan bersama Tuhan, dan kami mengulurkan tangan kami bagi Tuhan. Tanda kami berserah. Kami yakin percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi bangsa kami Indonesia. Bangsa Indonesia akan pulih dari segala sakit penyakit virus ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kota kami dalam perlindungan Tuhan, masyarakatnya Tuhan lindungi, Tuhan proteksi dengan kuasa darah Yesus. Dan kami yakin Tuhan, bagi jemaat HCC Families ataupun yang sedang menyaksikan Tuhan, kami yakin Tuhan, semua urapan, ada minyak yang baru, ada anggur yang baru yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami gak akan pernah kekurangan iman, kami gak akan pernah kekurangan kuasa Tuhan, karena kami selalu bangkit melangkah ke depan dan mengulurkan tangan kami bagi Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkaulah kota benteng dan gunung batu kami Tuhan. Kami akan tetap maju bersama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu yang peroleh selamat dari Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketika kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesepakatan, ada kekuatan, ada power yang tidak terbatas dari Tuhan, yang akan Tuhan nyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Tidak akan ada penyakit sampar yang akan menimpa kami. Kami akan tetap teguh, kami akan tetap berdiri bersama Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, akan banyak pemulihan terjadi, dan kesaksian akan banyak yang kami dengar di segala penjuru Tuhan, bahwa Yesus telah memulihkan segalanya dan menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kami menyerahkan semua kehidupan kami seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap kuat, tetap semangat, dan mari bangkitkan jam doamu. Mari melangkah maju bersama Tuhan, dan mari kita bersepakat untuk mengulurkan tangan kita kepada Tuhan saja. Karena Tuhan sumber pengharapan dan sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.